إلى أحمد التجاني وجمت روضتي ومضى من أمري وما قل من صبري. Wirid wajib atau auradul lazimah ada 4. Pertama, wirid pagi sore. Yang tidak boleh berjamaah, dibaca sendirian dengan suara pelan, cukup didengar sendiri, yaitu istighfar astaghfirullah, tidak boleh lebih. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan ini diambil dari Quran. Allah menyatakan, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi wa khairu wa ajra wastaghfirullah innallaha ghafur. Jadi astagfirullah dari ayat Quran. Kemudian hadisnya, sahabat tanya bagaimana caranya beristighfar. Salah satu hadis tentang istighfar, Nabi menganjurkan astagfirullah. Ini kita dalil umumnya. Kemudian bagaimana dengan wirid thariqah? Wirid tarekat Tijani ini, Syekh Tijani nerima dari Nabi tanpa ngurangin, tanpa nambahin, jadi diterima apa adanya. Dan ikhwan termasuk muqaddam tidak punya hak ngubah-ngubah wirid ini. Kalau ada siapapun, bahkan sudah khalifah misalnya, pas sengaja mengubah, batal thariqahnya. Ya, jadi tidak bisa. Wirid ini sudah paten. Kenapa? Kanjeng Nabi. Kalau ngubah-ngubah sesuatu selera sendiri, berarti bukan wirid Tijani. Bukan wirid Tijani yang dari Kanjeng Nabi. Apa? Wirid Karbe Dewe. Ya, karena kalau ingin dapat keutamaan wirid thariqah, ya sudah, yang dari Kanjeng Nabi itu yang kita kerjakan. Astaghfirullah 100, kan sebentar, 2 menit selesai. Selawat 100, afdolnya selawat Fatih. Atau kalau buru-buru banget, tidak boleh pakai sallallahu alaihi Muhammad, Pak. Jadi kalau buru-buru banget, minimal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alih. Ini minimal. Kenapa? Selawat ini adalah selawat Fatih yang dikosor. Tahu dikosor? Dipotong. Ya. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Dipotong al-fatih lima ulika wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Panjangkan potongannya. Wa ala alihi, selesai. Haqqa qadri wa miqdaril azim, dipotong lagi. Maka minimal wiridnya ikhwan kalau sangat terburu-buru, selawatnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Jelas ya? Tapi jangan tiap hari pakai ini, rugi. Maka pakailah selawat Fatih dengan keutamaan yang tadi sudah saya jelaskan. Kenapa? Ya kita di akhirat nanti biar jadi orang kaya, Pak. Sekarang waktunya nabung. Nanti tinggal Pak panen. Kalau sekarang kesempatan Anda masih sehat, sudah malas, gimana nanti kalau sudah tua? Kira-kira tambah tua, tambah kuat, atau tambah lemah? Tambah lemah. Itu saya dulu masih di pesantren, kan memang dulu belum ngerti Tijani, banyak riyadhah jam 12 malam bangun sampai subuh, sudah biasa baca ini baca itu, macam-macamnya riyadhah dikerjakan ya. Sehingga saya mikir, andaikan dulu saya ketemu selawat Fatih, maka saya tidak baca yang lain. Kenapa? Dalam salah satu
wasiatnya Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu tentang selawat Fatih. Jadi dulu saya senang baca hizib. Bahkan ya terus terang aja, saya termasuk salah satu yang dikader sama Habib Ja'far untuk baca hizib, sampai saya dilatih biar tiap hari baca Saifi 41 kali. Orang lain baca Saifi sekali itu ya setengah jam baru kelar kan. Ya saya 10 menit selesai. Bahkan pernah 2 jam itu saya mencapai 21 kali, 2 jam. Kalau sudah biasa itu cepat. Akan tetapi ya setelah saya ketemu langsung dengan Khalifah tahun 79, Syed Muhammad Al-Kabir datang ke Indonesia. Kemudian 2007 ya yang datang ya ajudannya, dulu Syed Jakani itu ajudannya Syed Muhammad Al-Kabir. Ketika itu dia dengan basirohnya ngelihat saya, ya setiap ngelihat saya ya dilihat dari ujung rambut ke ujung kaki sambil geleng-geleng. Ternyata ngerti apa yang saya baca. Kamu baca ini, kamu baca ini, kamu baca ini. Itu. Akhirnya ya dia janji, nanti saya mau datang dengan Khalifah, kamu nanti saya ajukan untuk diperbaiki. Ya, maka ya ingat saya tahun 2009 Khalifah Syed Muhammad Al-Kabir datang, saya yang diajak untuk mendampingi beliau keliling. Ya, sampai di Kalimantan di Hotel Senior Balikpapan. Ya, pas hari Jumat saya dihadapkan dengan wanti-wanti, kamu sebentar lagi saya ajak ketemu Khalifah. Ketemu dengan guru tarbiyah tidak boleh tanya kaifah, tidak boleh tanya apapun. Kamu harus diem, boleh kata na'am saja. Ya sama, jangan kalau sudah masuk ke tarbiyah, Nabi berguru pada wali. Ya. Nabi Musa berguru pada Al-Khidir. Al-Khidir itu wali. Menurut Ihya Ulumuddin wali. Menurut Syekh Tijani dalam Jawahirul Ma'ani, beliau wali bukan Nabi. Soalnya kalau sekarang masih ada Nabi, kan dia hidup sampai sekarang kan. Nabi terakhir siapa? Kan Rasulullah Nabi terakhir. Nanti bahasannya di waktu yang lain. Di Jawahirul Ma'ani jelas. Jadi saya menjelaskan. Di kitab Ihya Ulumuddin jilid 1 halaman 340 jelas sekali apa Imam Ghazali menjelaskan. Dan hadis Nabi. Ya. Jadi Nabi langsung yang menyatakan bahwa dia adalah wali. Ra'isul Abdal, pemimpin wali Abdal. Jadi itu, jadi Nabi Musa berguru kepada orang yang bukan Nabi. Apa persyaratannya? Kan ketika bertemu, apakah boleh saya ikut kamu untuk belajar? Kata Al-Khidir, boleh. Tapi syaratnya, fala tas'alni an syai'in. Tidak boleh tanya apapun. Tidak ada pertanyaan. Itu persyaratannya. Maka ketika saya mau ketemu Khalifah, sudah diwanti-wanti. Khalifah ngomongnya jarang banget. Tidak banyak ngomong. Maka ketika saya bertemu, Syed Jakani menjelaskan. Langsung Khalifah bilang, tapi dia sayang dengan bacaannya. Syed Jakani bilang, ya Syarif, minta tolong ini kalau tidak segera ditolong fatal. Ya ini para ikhwan rahimakumullah, baca hizib itu tidak gampang, Pak. Kata Khalifah, saya ibaratkan ini cawan. Ya, cawan rohani saya gede katanya. Baca lebih banyak masih bisa. Tapi fisik saya fisik Asia. Tiap hari makanannya lebih banyak kulupan daripada daging. Tahu kulupan, Pak? Lebih banyak makan sayur daripada daging. Sehingga kekuatan fisik saya ini tidak seperti Habib Ja'far yang memang ya keturunan Yaman, Habib lagi badannya memang keker. Maka beliau tidak dicabut, saya dicabut. Kemudian sebelum ya beliau mencabutnya, merestart
Ibaratkan komputer di restart. Saya dibukain kitab namanya Muhtarat. Ya, kitab wasiat Syekh, ya pilihan wasiat Sayyidi Syekh kepada para muqaddam. Saya ingat wasiat nomor 39. Maka bagaimana keutamaan salat Fatih? Jadi dijelaskan oleh Sayyidi Syekh, andaikan kamu selama 100.000 tahun membaca tiap hari semua hizib, ya, hizib Bahar, hizib Saifi, hizib macam-macam dibaca semua tiap hari selama 100.000 tahun, pahalanya kalah sama baca Fatih 1 kali.